ngalor ngidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh cinta untuk kita semua dan semesta. Damai hatimu, tentu damai dunia. Salam oi. Baik, di penampilan perdana ini saya ingin sekali menyanyikan lagu yang membangunkan saya khususnya dan kita semua. Kenapa? Karena terus terang belakangan ini saya merasa prihatin melihat kondisi kita sebagai bangsa. Karena ada kesan terpecah gitu, orang gampang marah, gampang mengeluarkan kata-kata kasar dan apa ya, kayaknya aduh. Saya sendiri senang dengan ya keras, tapi kalau lihat perkembangan terakhir ini aduh enggak apa ya, enggak masuk akal dan hati saya gitu. Jadi kalau diterus-teruskan wah bahaya benar ya. Satu sisi kita tahu bahwa di Laut Cina Selatan juga itu suasananya tegang ya, antara Amerika sama Cina dan negara-negara sekitarnya. Belum lagi peperangan di Azerbaijan dan Armenia itu, dan terakhir nih Ethiopia itu perang juga, padahal udah berkembang, udah mulai maju, tapi sekarang terakhir ada perang. Kalau nggak salah juga karena pilkada diundur atau gimana gitu tuh, ada di Ethiopia tuh. Lalu Timur Tengah, Palestina, Israel sampai sekarang masih belum selesai. Dan mudah-mudahan di kita nggak begitulah, karena ya serem ya kalau begitu ya. Kita rusak semua, negeri yang begitu hebat, begitu indah akan hancur. Sumber daya alam yang luar biasa, sumber daya manusianya yang luar biasa, itu juga akan rusak semua. Bayangkan, kita punya wilayah ada 5 juta kilometer persegi, laut 3 juta, daratan 2 juta, pulau-pulau ada 17.500-an sekian, suku bangsa 300, 700 bahasa, dan mungkin 5 tahun lagi penduduk kita akan berjumlah 300 juta jiwa. Ini kan sebagai sebagai modal sebenarnya untuk kita bekerja lebih keras lagi ke depannya. Belum lagi kita sebagai bangsa adalah bangsa yang religius. Hampir semua agama atau kepercayaan ada di sini, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, percayaan Jawen, Sunda Wiwitan, Kaharingan, Parmalin, lalu di Sulawesi di Papua pun ada sistem kepercayaan, di Mentawai, bahwa kita hampir semua tempat. Dan ini kan gudang kebijaksanaan harusnya untuk mengawal Indonesia untuk lebih hebat lagi ke depannya. Tapi itu akan hilang semua kalau kita selalu bertengkar. Iya, saya berharap para elit kekuasaan yang kompak lah, bersemangat dan bergembira, penuh kasih sayang mengatur jalannya negara ini. Saya sebagai rakyat biasa bisa berdoa dan berharap, ya paling banter ngomong seperti ini gitu. Yang jelas saya prihatin lah, mudah-mudahan keprihatinan saya salah gitu. Lagunya seperti ini. Sinar matamu tajam namun ragu, kokoh sayapmu semua tahu, tegap
tubuhmu takkan tergoyahkan. Kuat jarimu kala mencengkram. Bermacam suku yang berbeda bersatu dalam cengkramu. Angin genit mengelus merah putihku yang berkibar sedikit malu-malu. Merah membara tertanam wibawa, putihmu suci penuh karisma. Pulau-pulau yang berpencar bersatu dalam kibarmu. Terbanglah Garudaku, singkirkan kutu-kutu di sayapmu. Oh, oh, oh. Berkibarlah benderaku, singkirkan benalu di tiangmu. Hei, jangan ragu dan jangan malu, tunjukkan pada dunia bahwa sesungguhnya kita mampu. Tunjukkan pada dunia bahwa sesungguhnya kita mampu. Mentari pagi sudah membumbung tinggi. Bangunlah putra putri ibu pertiwi. Mari mandi dan gosok gigi. Setelah itu kita berjanji, tadi pagi, esok hari atau lusa nanti. Garuda bukan burung perkutut, sang saka bukan sandang pembalut. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi harapan, yang hanya berisi hayalan. Terbanglah Garudaku, ya. Moga-moga bukan cuman hayalan dan harapan. Ternyata kita nggak cukup hanya sekedar bangun saja, tapi rupanya juga kita harus mandi. Tapi juga nggak cukup mandi aja. Kalau kita nggak gosok gigi dan sabunan ya percuma. Ternyata kita harus gosok gigi, sabunan, tapi tentunya menggunakan pasta gigi yang benar dan sabun yang benar. Juga nggak boleh berlebihan, karena kalau berlebihan ya tentu tanah dan air kita sakit lah maksudnya. Karena limbahnya kan berbahaya sekali. Oh ya, lagu ini saya buat tahun 1978 atau 1979 dan keluarnya
tahun 1981 oleh Musika. Ya kerinduan saya terhadap Indonesia yang berprestasi lah, itu yang harapan. Kira-kira 22 tahun yang lalu saya ada diundang main di Nagoya, Jepang. Penonton lumayan banyak waktu itu, ada 2000 orang, tapi kebanyakan orang Indonesia yang sana. Saya memainkan melodi ini loh. Lalu di atas panggung saya cerita tentang nasi Padang, sayur asem, tempe, sambal terasi, lalu ikan asin, jambal gitu, toprak, bakso, gado-gado, dan makanan-makanan khas kita lah. Waduh, saya kaget lihat responnya itu. Mereka histeris, bahkan ada yang menangis. Saya tahu ini begitu selesai pertunjukan, di belakang panggung ada yang menghampiri saya. Dia cerita itu. Wah, dia kangen kampung kelahiran, kampung halaman, tanah lahir. Begitu dengar melodi tadi dan saya cerita tentang makanan-makanan yang kita punya gitu. Padahal orang itu udah bertahun-tahun tinggal di Jepang, beranak pinak di sana. Bahkan mungkin ada yang menjadi warga negara sana gitu. Jadi itulah kecintaan terhadap tanah lahir, tanah air itu sulit dilupakan walaupun pergi jauh, pergi kemanapun. Bahkan mungkin nggak bisa barangkali ya. Waduh bang, pengen pulang, pengen ke Jakarta, pengen ke Indonesia untuk itu. Saya sampai nyesel bawain ceritain tentang makanan-makanan. Tapi di balik itu semua saya berpikir, waduh luar biasa ya. Kalau para pemangku kekuasaan mampu mengelola perasaan itu gitu untuk kemajuan Indonesia, tentunya akan hebat ya. Indonesia akan lebih berjaya lagi kalau rasa seperti itu diakomodir, ditampung dan difasilitasi. Ya itu, tapi saya yakin suatu saat kita akan maju. Kita ada di negeri Katulistiwa yang panas dan hujannya seimbang. Kita tanam apapun tumbuh di tanah kita. Lalu kita nggak perlu tembok rumah kita seperti ini. Kita buka aja gitu. Kita masih bisa hidup asal ada atap gitu ya, karena nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas gitu. Saya membayangkan negeri 4 musim itu bagi yang di salju itu, dia harus pakai sarung tangan itu. Kalau nggak pakai sarung tangan yang tebel gitu, kalau pas salju beku, dia bisa beku tangannya dan dia harus dipotong gitu. Kita nggak perlu. Begitupun yang di negeri panas itu, yang padang pasir itu. Itu dia harus tutup mukanya, kalau nggak pasirnya kena mata gitu, pakai cadar, dan panasnya nggak kira-kira itu. Ya bersyukurlah kita di Indonesia ini. Baik, saya akhiri karena udah 13 menit, hampir 15 menit gitu. Mudah-mudahan suka, dan kalau suka tolong jempolnya dan bagikan ke temannya, kasih tahu bahwa ada acara ini loh, konten ngalor ngidulnya Iwan Fals. Ngalor ngidul ya karena ngomong ke sana ke sini, ke ngalor ke ngidul. Ada yang bilang, yang penting bang jangan terlalu ngalor, jangan terlalu ngidul. Waduh gitu. Oke, terima kasih. Tapi kalau nggak suka, waduh jempolnya turun itu, mati ya. Juga ini komentarnya, kritik ya, tapi saya berharap kritik yang membangun lah, yang memberikan masukan, yang menyemangati. Juga
apa satu lagi, sukrep. Temen saya bilang, bang nanti kalau bikin konten di YouTube jangan lupa sukrepnya bang, sukrep penting itu, sukrep apa, sukrep saya mikir lama, oh rupanya subscribe. Iyalah itu penting banget, karena dari subscribe itu bisa apa ya, mudah-mudahan kelanjutan konten ini akan terus lancar dan mungkin dengan yang lebih, ya mudah-mudahan semakin baik. Sebagai teman perjalanan Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan, hari Rabu jam 7. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Oh ya, terima kasih Cikal dengan timnya, juga Musika Studio yang sudah memfasilitasi ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.